Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Virginaya dari kelas 11 IPS 2 akan menjelaskan materi ekonomi bab 2 tentang konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. Jadi pertama saya akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu atau dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara. Kedua, cara mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan Gross National Product atau GNP tahun yang sedang berjalan dengan Gross National Product tahun sebelumnya. Tiga, ada teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi tiga, yaitu teori pertumbuhan ekonomi historis, klasik, dan neoklasik. Pertumbuhan ekonomi historis itu dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Werner Sombart, Friedrich List, Karl Bucher, dan Walt Whitman Rostow. Untuk teori klasik itu dikemukakan juga oleh beberapa ahli, tapi di sini saya akan menyampaikan dua saja, yaitu David Ricardo dan Adam Smith. Menurut Adam Smith, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, luas tanah dan kekayaan alam, tingkat teknologi yang digunakan, dan jumlah stok barang-barang modal. Ada teori neoklasik itu dikemukakan oleh Harold Baumer dan Robert Solow. Yang kedua, pembangunan ekonomi. Pengertian pembangunan ekonomi itu suatu proses rencana dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduknya dalam jangka yang panjang. Yang kedua itu perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi ada proses menuju kenaikan Gross National Product atau GNP. Terjadinya perubahan struktur ekonomi, adanya pemerataan dan peningkatan kualitas hasil produksi. Untuk pertumbuhan ekonomi itu adanya kenaikan GNP, tidak harus terjadi perubahan struktur ekonomi, adanya kenaikan pendapatan per kapita dan kenaikan jumlah hasil produksi berupa barang dan jasa. 3. Perencanaan pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk merencanakan penggunaan sumber daya publik yang tersedia di suatu wilayah menjadi lebih dari sebelumnya melalui perbaikan kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya secara bertanggung jawab. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi itu meliputi peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan produktivitas per kapita, serta peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM. 5. Ada faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem pemerintahan, dan sosial budaya. 6. Ada permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang, yaitu adanya pendapatan rendah, tabungan rendah, pembentukan modal rendah, investasi rendah, produktivitas rendah, serta pendapatan yang rendah. 7. Kebijakan pembangunan ekonomi itu ada kebijakan ekonomi mikro, kebijakan ekonomi meso, dan kebijakan ekonomi makro. Ada strategi pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama strategi pertumbuhan, kedua strategi pembangunan dengan pemerataan, ketiga strategi ketergantungan, keempat strategi yang berwawasan ruang, kelima strategi pendekatan kebutuhan pokok. Sekian penjelasan materi bab 2 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.